Dan ini modul ajar informatika untuk kelas 7, teman-teman. Ini ada daftar isinya. Ya. Aku dan sekolahku, terus acuan untuk ATP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Dari apa contoh yang sudah kita berikan, yaitu alur tujuan pembelajaran dari SD dan juga SMP, ternyata banyak juga yang menginginkan untuk contoh CP, TP, dan ATP untuk pembelajaran informatika. Nah, untuk pelajaran informatika ini, teman-teman, ini dimulai dari SMP dan SMA. Jadi untuk teman-teman yang di SD tentu tidak menemukan hal ini, tapi bukan berarti kita cuek aja ya. Kita masih bisa berbagi ke teman kita yang guru, sama-sama guru tapi guru SMP atau SMA. Berikut ini adalah contohnya. Di sini ada ATP full ya, CP, TP, dan ATP, dan ada juga modul ajarnya. Dan ini sangat bagus karena antara CP, TP, dan ATP ini dengan modul ajar balance. Kenapa? Karena ini dari seseorang yang sama, yaitu penulisnya ini adalah Heni Pratiwi ST. Ini sama ya, Heni Pratiwi ST ya. Ini adalah sobat guru yang berbagi sebuah karya ATP dan juga modul ajar untuk contoh teman-teman semua dalam menggarap perangkat ajar untuk mapel informatika. Nah, di sini teman-teman kalau dilihat ini untuk ATP-nya ya. Ini terdiri dari ini identitas ya, fase D, terus nomor 2 adalah rasional dan konteks. Terus 3 adalah capaian pembelajaran fase D. Ini adalah capaiannya. Terus nomor 4 capaian pembelajaran per elemen. Ya, elemen yang pertama adalah berpikir komputerasional. Terus kedua teknologi informasi dan komunikasi TIK. Terus yang selanjutnya adalah sistem komputer atau SK. Terus jaringan komputer dan internet JKI. Terus analisis data AD. Terus algoritma dan programan AP ya. Terus dampak sosial informatika DSI. Terus praktika lintas bidang PLB. Terus selanjutnya yang nomor 5, pemetaan CP menjadi TP, teman-teman. Nah, kan ini tadi yang nomor 4 tadi capaian pembelajaran per elemen. Nah, ini kan capaiannya. Pada akhir fase D, siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dan persoalan dengan data. Ini kan, ini capaiannya. Terus menjadikan TP tujuan pembelajaran. Nah, ini untuk kelas 7-nya, siswa mampu memahami konsep komputasional ya. Terus untuk yang kelas 8-nya, siswa mampu menerapkan berpikir komputasi ya. Berarti tahap di atasnya yang kelas 7, terus yang tingkat akhirnya kelas 9, siswa mampu menerapkan ya, berpikir komputasi. Jadi yang dasarnya yaitu kelas 7 memahami, siswa memahami konsep,
terus yang kelas 8-nya mampu menerapkan, terus yang kelas 9-nya mampu menerapkan. Ini langsung penerapan. Terus ini yang selanjutnya yang teknologi informasi dan komunikasi. Ya, kalau yang kelas 7-nya siswa mampu mengenal, terus di kelas 8-nya di atasnya kemampuannya, yaitu siswa mampu mengenal aplikasi. Terus tingkatan yang kelas 9-nya adalah melakukan integrasi lebih mendalam antara aplikasi perkantoran. Ya kan? Terus ya, sistem komputer ini ada 2 ini. Terus ini kelas 9 ya, ini enggak ada, berarti sudah tercapai di kelas 2. Nah gitu teman-teman, terus sampai ke ini sampai pada praktik lintas bidang. Terus alokasi waktu ini sudah ada ya. Ya, ini jumlahnya ya. BK, TIK, SK, JKI, AD, AP, DSI, PLB, ini pembagian yang di atas tadi. Nah, ini sudah dibagi langsung di sini. 8, 8, 8, 8, 6, 8, 4, 10, total 60. Ini minimal, maksimal, dan seterusnya. Terus yang nomor 7 adalah konten. Ya, ini ya. 4 pola pikir, ya, dekomposisi, ya, pengenalan pola, abstraksi, terus algoritma. Terus yang kelas 8-nya kasus, ya, terus representasi. Terus yang kelas 9-nya adalah kasus komputasi, terus representasi data untuk yang kelas 9. Nah, ini teman-teman lengkap ya. Sangat lengkap dan sangat jelas. Ada skemanya juga. Dan ini modul ajar informatika untuk kelas 7, teman-teman. Ini ada daftar isinya. Ya. Aku dan sekolahku. Terus acuan untuk ATP. Terus identitas modul. Ya, ini identitas seperti modul-modul ajar pada umumnya. Ada profil pelajar Pancasila, alokasi waktu. Terus selanjutnya setelah itu ya ini tujuan pembelajaran. Ini yang di awal tadi. Ini dia. Yang BK K701. Nah, terus kata kunci ya sama seperti modul ajar selanjutnya, ada asesmen, kegiatan pembelajaran utama, persiapan pembelajaran, dan ini satu lagi yang beda dari yang lain yaitu konsep. Terus pemetaan tujuan konsep pertemuan aktivitas. Ya, nah teman-teman, dari sini teman-teman bisa dikembangkan, disesuaikan dengan keadaan sekolah, dan ditambah lagi modul ajarnya yang seperti ini dengan mengambil ATP tadi. Ya, kalau ini kan di ATP tadi. Nah, ini untuk kelas 3-nya ini silakan untuk tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajarannya.
Untuk ini silakan dibikin modul ajar, terus ini dibikin modul ajar, ini dibikin modul ajar yang kelas 8, ini dibikin modul ajar. Ini cuma ada yang berpikir komputasional ini yang kelas 8 cuma ada dua modul ajar. Terus teknologi informasi komunikasi, ini silakan dibuat modul ajar, ini juga silakan dibuat modul ajar. Ini juga yang untuk kelas 9-nya cuma ada 2 yang harus dibuat modul ajar. Terus yang ini untuk yang sistem komputer, ini untuk yang kelas 1-nya ya cuma ada 2 ini yang harus dibuat, ini sama ini. Terus yang kelas 9-nya tidak ada sama sekali. Terus ini jaringan komputer dan internet, yang kelas 9 juga tidak ada sekali. Yang ada kelas 8 ini juga cuma 2. Ini kelas 7 ya tidak ada juga. Kelas 7, maksudnya kelas 9, ini tidak ada juga. Maksudnya ini sudah tercapai di kelas 7 dan 8. Artinya tidak ada lagi materi di kelas 9. Nah, gitu ya teman-teman. Insya Allah paham kalau teman-teman sering lihat video-video pembelajaran tentang pembuatan CPTP, ATP, dan cara membuat modul ajar yang sering dijelaskan di channel kami. Insya Allah sudah sangat bisa untuk memahami dan membuatnya dengan mandiri tentunya. Itu ya teman-teman, makasih banyak. Semoga ini sangat membantu teman-teman semua dalam contoh dan memberikan inspirasi untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.